Bismillahirrahmanirrahim. Boleh egois itu. Egois itu hanya nafsu di dunia. Di akhirat nggak ada egois. Adanya salamun alaikum. Gitu. Seperti itu. Jadi itu pun sering sekali. Jadi nggak ada sesuatu. Barangkali kalau memang kita tidak punya keinginan punya rumah, ya nggak ada rumah. Ya karena memang di situ nggak ada rumah. Kamu punya rumah mau apa? Saya tanya sekarang. Kamu pengen rumah? Pertanyaan saya, kamu mau apa tuh? Kalau di dunia apa di akhirat nih maksudnya? Akhirat lah. Kalau di dunia punya rumah, sekarang kamu udah punya rumah, ya toh? Kalau di akhirat kamu mamanya pengen rumah lah, seperti yang diceritain sama teman-teman pendakwah yang lain. Kamu pengen rumah, oke. Untuk apa pengen rumah? Mandi juga nggak ada, sholat juga enggak. Kita hanya muji-muji Allah aja. Apanya? Abadi di sana ya. Keringet nggak bau. Apanya? Jadi yang dimaksud rumah di surga itu seperti apa ya Pak Ustadz? Ia dibangunkan rumah itu diiming-imingi agar orang itu senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Menurut saya seperti itu. Menurut saya seperti itu. Karena malaikat juga nggak punya rumah pasti. Insya Allah ya, insya Allah nggak ada rumah dan sebagainya. Semuanya ya serawung seperti orang biasa. Seperti itu. Kalau memang ada rumah ya monggo, tapi untuk apa? Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang indahnya rumah di surga. Sebagaimana di dunia model rumah itu bermacam-macam, begitu pula di surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Inna lil mu'min fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidah. Bagi seorang yang beriman, sungguh ada sebuah tenda yang terbuat dari satu mutiara yang berlobang. Satu mutiara. Kalau sekarang mutiara ditaruh di mana? Ditaruh di dada seorang wanita. Antum nanti tinggal di dalam mutiara. Satu mutiara. Mana bisa Ustaz? Tuluha sittuna milan. Panjangnya atau mungkin diameternya itu 60 mil. 60 mil jamaah. Sebesar apa? Berapa kilo 60 mil? Siapa yang tahu anak kasih hadiah? 180 kilo. Masa kali 3? Enggak lah. 90 kilo kira-kira. Karena 1 mil 1/4 sekian ya, hampir 1,5 lah, Masya Allah. Anak kasih dia buat antum, Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Dan buat antum yang salah, anak kasih dia kecil buat antum. Bayangkan 90 kilometer, itu rumah antum sendirian. 90 kilo Ustaz. Capek lah Ustaz. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Lil mu'min fiha ahlun. Di satu tenda itu dia punya istri-istri. Yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Mukmin itu menziarahin istri-istrinya tanpa ada yang melihat satu sama lain. Allahu Akbar. Nggak kepingin antum punya itu. Di dunia antum punya rumah 1 hektar bingung. Jalan dari kamar ke kamar lain pakai sepeda. Ada sekarang pakai apa? Elektrik. Tapi di surga semuanya jadi dekat dan indah jemaah. Apalagi kalau di situ ada istri-istri antum. Bukan satu, ibu-ibu yang di atas. Boleh nggak suaminya punya 72 bidadari di surga? Ada perempuan-perempuan yang hasut sama laki jamaah. Iya. Sampai ada seorang perempuan tanya sama Syekh, boleh nggak nanti di surga suami anak ini sama anak aja?
ngabul sama bidadari lain. Astagfirullahaladzim. Nanti surga itu beda dengan dunia. Nggak ada lagi cemburu, iri, nggak ada. Semuanya indah di sana. Allah kasih rumah yang indah-indah. Dan kata Rasulullah, akan ada manusia pada hari kiamat amalannya setinggi-tinggi gunung, sebesar-besar istana surga. Pernah lihat besarnya istana surga, Pak? Belum kan? Kita belum pernah, tapi dapat kabarnya udah. Satu istana dalam surga, 3 buah gunung Merapi atau gunung besar di dunia ini bisa masuk ke dalam satu rumah surga itu. Dari mana didapatkan pertimbangan seperti itu? Hadis Nabi, satu rumah untuk orang beriman dalam surga besarnya adalah 70 mil kali 70 mil. 70 mil kali 70 mil. Kalau 1 mil 1,5 kilo saja, kalikan 70 berarti 105 km. 105 km, 105 km. Gunung Merapi di Sumatera Barat itu, Bapak Ibu, kalau Gunung Merapinya dipasang kayak gini, lalu dibuat bujur sangkar, ya. Ini paling-paling dari sini kemari hanya 35-40 km saja. 35 atau 40 km, 40 km, 40 km. Lah, sementara rumah kita nanti di surga, gedenya, panjangnya, lebarnya 105 km kali 105 km. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Nggak usah bayangin deh, nggak nyampe. Tapi memang demikian, makanya berani saya katakan, besarnya satu istana nanti dalam surga dapat diisi oleh 3 buah gunung. Besarnya itu, Masya Allah. Rasulullah bersabda, aku jamin istana di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Aku jamin rumahmu istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Dan aku jamin rumah istana tertinggi di sorga bagi yang berakhlakul karimah. Semua hadis ini sahih.